Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang di channel Kisah Cerita. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Berikut kisahnya. Sore itu langit tampak mendung. Gerimis tipis mulai turun di kampung Kedung Rejo. Suara kodok bersahutan dari sawah, diselingi gesekan ranting-ranting yang tertiup angin. Naya, gadis 21 tahun, baru saja turun dari angkutan desa bersama ibunya, Bu Sarti. Mereka membawa 2 koper besar dan beberapa kantong kresek hitam. Wajah mereka lelah, tapi terlihat lega telah sampai di kampung yang dulu ditinggalkan puluhan tahun lalu. Naya tidak pernah menginjakan kaki di tempat ini sejak kecil. Tapi ibunya, Bu Sarti, lahir dan besar di sini sebelum menikah dengan ayah Naya dan pindah ke kota. Kini, setelah ayah Naya meninggal dunia dan ekonomi mereka terpuruk, Bu Sarti memutuskan pulang kampung dan tinggal di rumah tua peninggalan orang tuanya. Rumah yang selama ini dikontrakan kepada orang lain, kini akan jadi tempat tinggal mereka. Semoga kita betah di sini, Nak. Ucap Bu Sarti pelan sambil menatap rumah berdinding kayu yang catnya mulai mengelupas. Naya mengangguk. Iya, Bu. Kita mulai dari awal lagi. Hari pertama berjalan tenang. Mereka membersihkan rumah, menyapu halaman, dan menyusun barang bawaan. Tapi ada satu hal yang langsung menarik perhatian Naya. Tepat di sebelah rumah mereka, berdiri sebuah warung makan kecil yang tampak sangat ramai. Warung itu sederhana. Hanya terdiri dari bangunan semi-permanen berdinding triplek dan atap seng. Namun, setiap kali Naya melirik ke sana, selalu saja ada orang datang. Bahkan malam hari pun masih terdengar suara orang tertawa dan sendok yang beradu dengan piring. Warung itu milik seorang wanita paruh baya bernama Burum. Konon, Burum sudah tinggal di kampung itu sejak puluhan tahun, tapi baru 5 tahun terakhir warungnya mendadak terkenal. Warung Burum itu laris banget ya, Bu, kata Naya saat mereka makan malam bersama. Bu Sarti menghentikan gerak sendoknya. Ia menatap Naya sejenak lalu tersenyum tipis. Iya, memang rame. Tapi jangan terlalu sering ke sana. Biar ibu aja nanti yang masak. Naya mengerutkan kening. Kenapa? Katanya enak dan murah banget. Bukan soal itu, jawab Bu Sarti pelan. Ibu cuma kurang sreg aja sama tempat itu. Malamnya, Naya tak bisa tidur. Bukan karena warung di sebelah yang masih beroperasi hingga larut malam, tapi karena perasaan aneh yang tiba-tiba muncul. Ia merasa seperti ada yang mengintainya dari arah jendela. Suara langkah kaki terdengar pelan di luar rumah. Ia berusaha mengabaikannya dan menutup telinga dengan bantal. Keesokan harinya, Naya memutuskan membeli makan di warung Burum. Rasa penasaran mengalahkan larangan ibunya. Ia melangkah ke warung yang hanya berjarak beberapa meter dari rumah. Suasana warung itu sangat berbeda dari yang ia bayangkan. Meja-mejanya bersih, aroma masakan menggoda, dan pelanggan datang silih berganti. Duduk sini, Nak. Sapa Burum ramah. Mau pesan apa? Soto ayamnya 1, Bu. Jawab Naya. Tak butuh waktu lama. Semangkuk soto panas terhidang di hadapannya. Naya mencicipi kuahnya dan langsung terdiam. Rasa gurihnya luar biasa. Seakan bumbu dan rempahnya meresap sampai ke dalam hati. Ia menghabiskan isi mangkuk dalam waktu singkat. Burum tersenyum dari balik dapur. Matanya tajam, seperti sedang menilai sesuatu. Pertama kali kesini ya? Tanya Burum. Iya, Bu. Baru pindahan kemarin. Oh, kamu anaknya Bu Sarti, ya? Sudah kuduga. Naya hanya tersenyum sopan, tak ingin menanggapi lebih jauh. Tapi dalam hati, ia heran. Kenapa Burum seolah sudah tahu kedatangannya? Hari-hari berikutnya, Naya mulai sering melihat hal-hal janggal. Warung Burum tidak pernah sepi. Bahkan saat hujan deras mengguyur kampung dan banjir kecil terjadi, pelanggan tetap datang. Beberapa bahkan berasal dari luar desa. Anehnya lagi, orang-orang yang sering makan di sana mendadak beruntung. Ada yang tiba-tiba menang undian motor,
Ada yang dagangannya laris manis, bahkan ada yang sembuh dari penyakit menahun. Namun tak lama kemudian, orang-orang itu mengalami nasib buruk. Pak Bardi yang menang undian motor, meninggal tertabrak truk. Ibu Lastri yang sembuh dari tumor, tiba-tiba ditemukan meninggal di kamar mandi dengan wajah ketakutan. Semua kejadian itu membuat kampung gempar. Tapi tak ada yang berani menyangkut pautkannya dengan warung burung. Naya mulai curiga. Ia membuka internet dan mencari tahu tentang pesugihan. Beberapa ciri-cirinya cocok dengan kondisi warung burung. Selalu ramai, mendadak kaya, ada aroma wangi tertentu, dan pelanggan yang sering kembali. Naya juga menemukan informasi tentang pesugihan lewat makanan. Katanya, makhluk halus yang terlibat akan meminta tumbal nyawa dari pelanggan yang makan di tempat itu. Malam itu, Naya mendengar suara aneh dari belakang warung. Ia mengintip dari balik jendela. Cahaya temaram lampu remang-remang terlihat memantul di tanah becek. Di balik warung, burung terlihat membawa sesuatu dalam kantong hitam. Ia berjalan perlahan ke arah sebuah sumur tua, lalu melemparkan kantong itu ke dalamnya. Naya menahan napas. Jantungnya berdegup keras. Pagi harinya, Naya bercerita pada ibunya. Tapi Bu Sarti hanya menggeleng pelan. Sudahlah, jangan ikut campur. Kita tinggal di sini cuma numpang hidup. Jangan cari masalah. Tapi, Bu, itu warung gak wajar. Aku lihat sendiri burung buang sesuatu ke sumur. Kalau kamu masih terus penasaran, nanti kamu sendiri yang kena, ucap Bu Sarti tegas. Sejak itu, hubungan Naya dan ibunya jadi tegang. Bu Sarti bersikap dingin dan melarang keras Naya pergi ke warung burung. Tapi larangan itu justru membuat Naya makin penasaran. Ia mulai mencari informasi dari warga sekitar. Salah satu tetangga, Pak Lurah, memberinya petunjuk. Burung itu dulu cuma penjual gorengan biasa. Tapi sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu, warungnya mendadak sukses. Orang-orang bilang dia dapat warisan. Tapi aku tahu, itu bukan warisan biasa. Apa maksudnya, Pak? Tanya Naya. Pak Lurah hanya menghela napas. Aku nggak bisa banyak bicara. Tapi kamu hati-hati. Jangan terlalu dekat. Ucapan itu membuat Naya semakin yakin bahwa ada yang disembunyikan di balik warung itu. Suatu malam, ia menyelinap keluar rumah. Ia membawa senter dan ponsel. Tujuannya jelas, menyelidiki belakang warung burung saat semua orang tertidur. Langkahnya pelan, menyusuri pinggiran pagar kayu yang sudah rapuh. Ketika sampai di belakang warung, ia melihat sumur tua yang semalam menjadi tempat burung membuang kantong hitam. Bau anyir langsung menusuk hidungnya. Ia menyorotkan senter ke dalam sumur, tapi yang terlihat hanya kegelapan. Ia melempar batu kecil ke dalam. Tidak ada suara cipratan air. Seolah sumur itu sudah lama kering, atau menyimpan sesuatu yang lebih gelap dari air. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Naya membalikkan badan, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia berbalik lagi ke arah sumur. Kali ini, ia melihat bayangan hitam bergerak cepat dari dalam kegelapan. Senter di tangannya mati seketika. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Sebuah bisikan pelan terdengar di telinganya. Kamu penasaran ya? Naya menjerit dan lari sekencang-kencangnya ke rumah. Pagi itu, Naya terbangun dengan tubuh gemetar. Pikirannya masih penuh dengan bayangan malam tadi, suara bisikan itu, dan langkah kaki yang tak terlihat. Ia meraba lehernya, mencoba menenangkan diri, namun rasa takutnya tetap mengendap. Ia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi satu hal yang pasti, warung burung menyimpan sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap dari yang ia kira. Di meja makan, Bu Sarti sudah menyiapkan sarapan. Naya duduk tanpa berkata apa-apa. Tampak gelisah. Ibunya, yang biasanya selalu penuh perhatian, kini terlihat lebih serius. Pandangannya seolah kosong, seperti terjebak dalam pikirannya sendiri. Bu, kenapa kita harus tinggal di sini? Tanya Naya tiba-tiba. Suara cemas terdengar di tenggorokannya. Bu Sarti menatap Naya dengan tatapan yang aneh. Matanya seakan tidak fokus. Kamu sudah cukup besar, Naya. Kamu bisa mengurus dirimu sendiri.
Ini adalah keputusan terbaik untuk kita. Naya tak bisa berkata-kata. Ia merasa ada yang disembunyikan oleh ibunya. Sesuatu yang lebih dalam dari sekadar masalah finansial yang membuat mereka kembali ke kampung ini. Sesuatu yang membuat Bu Sarti begitu tegar menanggapi ketegangan yang terasa di udara. Setelah sarapan, Naya memutuskan untuk mengunjungi warung burung lagi. Ia tidak tahu kenapa, tetapi rasa penasaran yang semakin membuncah mengalahkan rasa takut. Kali ini, ia berniat untuk memeriksa lebih jauh. Apakah benar ada sesuatu yang tersembunyi di balik kesuksesan warung itu? Sesampainya di sana, warung burung tampak lebih ramai dari biasanya. Para pelanggan duduk dengan lahap, menikmati hidangan dengan ekspresi puas di wajah mereka. Namun, ada yang aneh. Mata mereka kosong, seperti tidak benar-benar ada di sana. Naya bisa merasakan suasana aneh yang menyelimuti tempat itu. Sesuatu yang membuatnya merasa seperti sedang mengamati orang-orang yang terjebak dalam lingkaran yang tak terlihat. Burung menyambutnya dengan senyum ramah. Seperti biasa. Kamu kembali lagi, nak? Ada yang bisa saya bantu? Naya memaksakan senyum. Saya cuma ingin mencoba beberapa menu lain, Bu. Seperti yang ia duga, burung langsung menghidangkan hidangan spesialnya. Nasi goreng yang aromanya menggugah selera. Naya tak bisa menahan diri untuk tidak mencicipinya. Begitu sendok pertama menyentuh bibir, rasa yang luar biasa langsung memenuhi mulutnya. Rasanya seperti kelezatan yang luar biasa, namun ada sesuatu yang aneh, yang membuat hatinya berdebar lebih cepat. Ia memandangi orang-orang yang duduk di meja sebelah. Salah seorang dari mereka, seorang pria paruh baya, tiba-tiba batuk keras, mengeluarkan darah segar dari mulutnya. Wajahnya tampak sangat pucat, dan seketika itu juga, dia terjatuh ke lantai. Suasana menjadi canggung, orang-orang hanya diam memandanginya, tanpa ada yang berusaha menolong. Burung berjalan santai menuju meja itu dan memeriksa pria itu. Dengan ekspresi datar, ia berkata, "Sudah waktunya, Pak. Semoga perjalananmu lancar." Suasana menjadi hening. Semua orang, termasuk Naya, menatapnya dengan bingung. Apa yang dimaksud burung? Kenapa tidak ada yang tampak panik atau khawatir? Naya merasa tercekik, seolah ada sesuatu yang sangat salah dengan semua ini. Tanpa berkata apa-apa, burung kemudian melanjutkan pekerjaannya, sementara para pelanggan lainnya seakan tidak peduli dengan kejadian yang baru saja terjadi. Mereka terus makan dengan lahap, bahkan ada yang tertawa lepas. Naya bergegas keluar dari warung. Perasaan takut kembali menghantui dirinya. Ia merasa sangat terasingkan di tempat itu. Ada sesuatu yang salah dengan cara orang-orang itu memperlakukan segala sesuatu yang terjadi di sekitar mereka. Dengan langkah terburu-buru, Naya kembali ke rumah. Di tengah perjalanan, ia melihat sebuah kerumunan orang berkumpul di luar rumah burung. Mereka tampak terkejut. Bahkan beberapa orang terlihat menangis. Naya mendekat dan bertanya kepada salah seorang warga yang berdiri di dekatnya. "Ada apa, Pak?" tanya Naya dengan cemas. Warga itu menatapnya dengan tatapan yang penuh kekhawatiran. "Pak Agus yang makan di warung itu. Dia tiba-tiba meninggal tadi malam. Banyak yang bilang itu karena pesugihan." Naya terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Apa yang baru saja ia dengar itu? Pesugihan? Apakah warung burung benar-benar terlibat dalam hal itu? Naya merasa dirinya terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan. Ia tahu, ia harus mencari tahu lebih banyak. Meskipun itu berarti ia harus menghadapi sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar warung makan biasa. Malam itu, Naya kembali ke sumur tua di belakang warung burung. Kali ini, ia membawa ponsel dengan senter yang menyala. Ia ingin mencari bukti lebih lanjut. Sesampainya di sana, ia berhati-hati, mencoba menghindari suara apapun yang bisa membangunkan orang di sekitarnya. Namun, begitu ia menatap ke dalam sumur itu, sesuatu yang sangat aneh terjadi. Cahaya senter yang ia arahkan ke dalam sumur tiba-tiba berputar dan menyinari bayangan gelap yang bergerak cepat di bawah permukaan air. Naya merasa ada yang mengamatinya. Suara bisikan yang familiar terdengar lagi. Kali ini lebih jelas dan penuh ancaman. "Kamu sudah terjebak, Naya."
Perasaan dingin mulai merayapi tubuh Naya. Ia merasa kakinya mulai lemas, dan tanpa bisa menahan diri, ia berlari menjauh dari sumur itu. Namun, langkah kakinya seakan berat, seperti ada sesuatu yang menahan tubuhnya. Sesampainya di rumah, Naya terjatuh di pintu, napasnya terengah-engah. Ia merasa seperti baru saja dikejar oleh sesuatu yang tak terlihat. Matanya berbinar, namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa apa yang telah ia temui baru saja menguak lapisan pertama dari rahasia mengerikan yang tersembunyi di balik warung burung. Pagi berikutnya, Naya terbangun dengan tubuh yang lelah dan penuh ketakutan. Tidur malamnya hanya terisi dengan mimpi buruk. Bayangan sumur tua itu terus menghantui pikirannya. Ia merasa seperti terperangkap dalam dunia yang tidak bisa ia pahami, dan setiap langkahnya menuju warung burung terasa semakin berat. Ada kekuatan gelap yang seakan menariknya kembali, meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk menjauh. Setelah sarapan, Naya memutuskan untuk pergi ke pasar. Ia berharap bisa menjauh dari suasana mencekam itu sejenak. Namun, pikirannya terus melayang kembali pada kejadian malam tadi. Apakah benar warung burung terlibat dalam pesugihan? Mengapa orang-orang di sekitarnya tampak tidak peduli dengan kematian Pak Agus yang aneh? Di pasar, Naya berusaha mencari sedikit kedamaian, namun bayangan-bayangan itu terus membayanginya. Ia melewati pedagang sayuran, daging, dan ikan, mencoba untuk tidak terlalu berpikir tentang apa yang telah ia lihat. Namun, sesaat kemudian, ia mendengar suara yang familiar. "Naya, kenapa kamu tampak cemas begitu? Apa ada yang mengganggumu?" Suara itu datang dari belakang, dan Naya menoleh cepat. Itu adalah Pak Dani, seorang tetangga lama yang mengenal keluarganya sejak kecil. Pak Dani adalah pria tua yang dikenal sangat bijak, namun sedikit misterius. Ia sering menghabiskan waktu di warung kopi, berbicara tentang banyak hal yang kadang sulit dipahami orang lain. Mungkin, inilah saat yang tepat untuk bertanya. "Pak Dani," kata Naya dengan ragu, "apakah kamu tahu tentang warung burung? Ada sesuatu yang terasa sangat aneh di sana." Pak Dani menatapnya dalam-dalam. Matanya menyiratkan keprihatinan yang mendalam. Ia mengangguk pelan, seolah sudah tahu apa yang akan Naya katakan. "Warung itu bukan hanya tempat makan, Nak. Itu tempat yang sudah lama berdiri dengan segala rahasia gelapnya. Burung, dia bukan seperti yang kamu kira. Dia terhubung dengan hal-hal yang lebih tua dan lebih berbahaya dari yang kita bisa bayangkan," jawab Pak Dani dengan suara pelan, namun tajam. Naya merasa darahnya berdesir. Apa maksud Pak Dani? Apa yang sebenarnya terjadi di warung itu? Pak Dani menghela napas panjang. Dulu, banyak orang yang datang ke warung itu, terutama mereka yang putus asa. Orang yang terlilit hutang, orang yang tidak punya apa-apa, atau orang yang mencari jalan pintas untuk sukses. Mereka datang dengan harapan, dan burung, dia menawarkan mereka solusi. Tapi harga yang harus dibayar jauh lebih mahal daripada yang mereka bayangkan. Naya tercengang. Perasaan takut kembali menghantuinya. Maksud Pak Dani, mereka melakukan pesugihan. Pak Dani menatapnya dengan mata yang serius, mengangguk pelan. "Ya, pesugihan. Tapi bukan sembarang pesugihan. Itu bukan hanya soal harta atau kekayaan. Nah, ada yang lebih dalam, lebih gelap. Burung membuat mereka terikat dalam perjanjian yang tak terlihat. Perjanjian itu tidak hanya melibatkan mereka, tapi juga seluruh keluarga mereka." Naya merasakan tubuhnya semakin kaku. Ia tahu bahwa ia harus mencari tahu lebih banyak, meskipun itu berarti harus menghadapi kebenaran yang sangat menakutkan. "Apa yang harus saya lakukan, Pak Dani?" Pak Dani tersenyum tipis, namun matanya tetap serius. "Jangan biarkan dirimu terperangkap dalam permainan itu. Nak, jangan biarkan burung atau siapapun menggoda atau menjeratmu. Jika kamu ingin selamat, kamu harus menghindari warung itu dan berhati-hati dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya." Setelah percakapan itu, Naya merasa sedikit lebih tenang, meskipun ketakutannya belum sepenuhnya hilang. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengabaikan apa yang baru saja ia dengar. Ada kekuatan yang jauh lebih besar dari sekadar warung makan di sana, dan ia harus berhati-hati. Namun,
Meski sudah mendapat peringatan dari Pak Dani, Naya merasa ada sesuatu yang masih mengikatnya pada warung itu. Mungkin rasa ingin tahu, atau mungkin perasaan bahwa ia harus menyelamatkan ibunya dan orang-orang di sekitar Burum. Ia tidak bisa begitu saja melepaskan masalah ini begitu saja. Sesampainya di rumah, Naya langsung mendekati Bu Sarti. "Bu, ada yang ingin saya bicarakan. Kenapa kita tinggal di sini? Apa yang sebenarnya terjadi di warung Burum?" Bu Sarti menatapnya dengan mata yang kosong, namun ada semacam ketegasan dalam jawabannya. "Naya, kamu tidak mengerti. Kita sudah terikat di sini. Ini adalah jalan yang harus kita tempuh." Naya semakin bingung. "Apa yang dimaksud, Bu?" Bu Sarti menarik napas panjang dan mulai menceritakan kisah yang tak pernah ia dengar sebelumnya. "Dulu, kita hidup baik-baik saja. Tapi, semuanya berubah ketika ayahmu kehilangan pekerjaan. Kita berjuang, berusaha bertahan hidup, dan akhirnya kita datang ke sini. Waktu itu, buruh menawarkan kami bantuan, dan kami mengambilnya. Kami tidak tahu harga yang harus dibayar." Kata-kata Bu Sarti mengguncang Naya. Ia merasa seperti ada beban berat yang tiba-tiba terjatuh di atas pundaknya. Ibunya, yang selalu tampak tegar, ternyata juga terjerat dalam pesugihan yang sama. "Apa yang harus kita lakukan, Bu?" tanya Naya dengan suara bergetar. Bu Sarti terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara pelan. "Kita harus keluar dari sini, Naya. Tapi itu tidak mudah. Mereka yang terlibat dalam pesugihan ini tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja." Naya merasakan ketegangan yang semakin kuat. Ia tahu bahwa ia harus lebih hati-hati sekarang. Langkah berikutnya akan sangat menentukan apakah mereka bisa keluar dari jeratan ini atau tidak. Hari demi hari, Naya merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Terdorong oleh perasaan takut dan penasaran, ia memutuskan untuk mencari lebih banyak informasi tentang Burum dan pesugihan yang tampaknya mengikat keluarganya. Setiap langkah yang ia ambil, semakin jelas baginya bahwa ia berada di jalur yang sangat berbahaya. Namun, ia tidak bisa mundur sekarang. Ia harus tahu kebenaran, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk ibunya dan orang-orang di sekitar warung Burum yang tampaknya terjebak dalam permainan gelap ini. Pada suatu sore yang cerah, Naya memutuskan untuk pergi ke warung Burum lagi. Ia merasa seperti ada sesuatu yang harus diselesaikan. Sebuah perasaan yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Meski takut, ia bertekad untuk menghadapi apapun yang akan ia temui di sana. Namun kali ini, ia tidak datang sebagai pelanggan biasa. Ia datang dengan niat untuk mencari jawaban, untuk menggali lebih dalam. Saat ia sampai di warung Burum, suasana di dalamnya terasa semakin mencekam. Tidak ada lagi tawa riang atau suara klakson kendaraan yang biasa terdengar dari luar. Warung itu tampak lebih gelap dari biasanya, meskipun sinar matahari masih menyinari bagian depan rumah. Burum, seperti biasa, sedang duduk di pojokan, memandang Naya dengan tatapan yang tidak bisa ia artikan. "Naya, datang juga akhirnya," kata Burum, suaranya lembut namun penuh misteri. Naya menarik napas dalam-dalam. "Burum, saya perlu tahu lebih banyak. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apa yang kalian lakukan kepada keluarga saya? Mengapa kami terjebak dalam ini?" Burum tersenyum tipis. Senyum itu bukan senyum biasa, melainkan senyum yang menyiratkan banyak rahasia. "Anakku, kamu sudah terlibat lebih dalam dari yang kamu kira. Tidak ada jalan mundur. Dan tidak ada jalan keluar yang mudah." Naya merasa ketegangan menyelubungi dirinya. Apa maksud Burum? Burum mengangguk, dan matanya menyiratkan kebijaksanaan yang tak terungkapkan. Pesugihan ini bukanlah sesuatu yang bisa dimengerti hanya dengan logika manusia biasa. Ini adalah perjanjian yang sudah lama dibuat oleh orang-orang sebelum kita. Ketika kamu menerima sesuatu dari kami, itu bukan hanya soal uang atau harta. Itu adalah sesuatu yang lebih besar, yang lebih berbahaya, dan tidak semua orang bisa keluar hidup-hidup. Naya merasa semakin takut. "Jadi, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus terus terjebak di sini, atau ada cara untuk keluar?" Burum memandangnya dengan tatapan yang tajam. "Keluar?
Tidak ada yang benar-benar bisa keluar. Naya, setiap langkah yang kamu ambil, setiap pilihan yang kamu buat, itu semua sudah terikat. Keluargamu, kamu, bahkan ibumu, semuanya sudah terikat dalam perjanjian yang lebih besar dari yang kalian bisa bayangkan. Kalian akan terus berada di sini, meskipun kalian berusaha untuk melarikan diri. Seketika, Naya merasa dunia seakan runtuh di sekitarnya. Ia ingin melarikan diri, tetapi apa yang Burung katakan terasa seperti kenyataan yang tidak bisa ia hindari. Jika apa yang Burung katakan benar, maka tidak ada jalan keluar, dan mereka terperangkap dalam jaring pesugihan ini untuk selamanya. Namun, Naya tidak menyerah begitu saja. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ia harus berjuang. Ia tidak bisa membiarkan dirinya dan ibunya terjebak dalam dunia gelap yang dikendalikan oleh Burung. Saya tidak akan menyerah, katanya dengan tegas. Saya akan menemukan cara untuk keluar. Burung tertawa pelan, namun tawa itu tidak terasa menyenangkan. Kamu bisa mencoba, Naya. Tapi ingat, jalan itu tidak akan mudah. Ada harga yang harus dibayar, dan kamu harus siap untuk membayar harga itu. Naya menelan ludah. Ia tahu bahwa ia harus berhati-hati. Semakin banyak ia menggali, semakin banyak bahaya yang akan mengikutinya. Namun, ia tidak bisa mundur sekarang. Ia harus menemukan cara untuk mematahkan perjanjian yang mengikat keluarganya, atau mereka akan terperangkap selamanya. Saat ia berbalik untuk pergi, Burung memanggilnya sekali lagi. Ingat, Naya, tidak ada yang bisa kamu percayai di sini. Semua yang kamu lihat, semuanya hanya ilusi. Semua orang di sekitar warung ini sudah terikat dalam cara mereka sendiri. Mereka tidak bisa keluar, dan kamu juga tidak. Naya merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa ia harus terus maju, apapun yang terjadi. Burung mungkin benar bahwa keluarganya sudah terikat dalam perjanjian yang mengerikan. Tetapi Naya tidak akan menyerah. Ia akan berjuang untuk membebaskan mereka. Ketika ia keluar dari warung Burung, langit tampak lebih gelap dari sebelumnya. Seakan dunia di sekitarnya ikut merasakan ketegangan yang menguasai dirinya. Namun, di dalam hatinya, Naya tahu bahwa ini baru awal dari perjalanan panjang dan berbahaya. Ia harus menggali lebih dalam, mencari tahu bagaimana cara menghancurkan perjanjian ini, dan mengeluarkan keluarganya dari cengkeraman pesugihan yang mengerikan. Setelah pertemuannya dengan Burung, Naya merasa seolah-olah dunia di sekitarnya berubah menjadi lebih berat. Ia tidak bisa tidur dengan tenang, bahkan ketika malam tiba. Pikiran-pikirannya berkecamuk, membayangkan apa yang sebenarnya terjadi pada keluarganya dan betapa dalam mereka terperangkap dalam permainan ini. Setiap langkah yang ia ambil semakin membawa beban yang lebih berat, dan semakin jelas bahwa ia harus menemukan jalan keluar secepat mungkin, sebelum semuanya terlambat. Keesokan harinya, Naya memutuskan untuk menemui Pak Dani lagi. Di tengah keresahannya, Pak Dani adalah satu-satunya orang yang tampaknya tahu banyak tentang apa yang terjadi di sekitar warung Burung dan pesugihan yang mengikat mereka. Ia berharap bisa mendapatkan lebih banyak petunjuk, sesuatu yang dapat membantunya keluar dari kebuntuan ini. Di warung kopi tempat Pak Dani biasa menghabiskan waktu, Naya segera melihat pria tua itu duduk di sudut, mengaduk cangkir kopi dengan perlahan. Tatapannya tajam dan penuh perhitungan, seperti seseorang yang selalu waspada, siap dengan jawaban atas pertanyaan yang belum diucapkan. Naya, datang juga akhirnya. Ada yang ingin kau bicarakan? Tanya Pak Dani, dengan nada yang tidak terkejut. Sepertinya ia sudah tahu apa yang akan Naya tanyakan. Naya duduk di depannya dan langsung mengajukan pertanyaan yang sudah menghantuinya sejak pertemuannya dengan Burung. Pak Dani, bagaimana cara kita keluar dari pesugihan ini? Saya tidak tahu harus kemana lagi. Semuanya terasa semakin gelap. Pak Dani menatapnya dengan mata yang dalam, kemudian meletakkan cangkir kopinya. Keluar? Hah, itu bukan hal yang mudah, Naya. Pesugihan ini bukan hanya soal harta atau kekayaan. Itu soal jiwa. Dan ketika kamu sudah terikat, kamu tidak bisa begitu saja lepas darinya. Naya merasa ketakutan itu kembali menjalar di sekujur tubuhnya. Tapi Burung bilang kita sudah terikat, dan tidak ada jalan keluar. Apa yang harus kita lakukan?
Pak Dani menghela napas panjang, lalu berkata, "Satu-satunya cara untuk keluar adalah dengan memutuskan ikatan itu. Tapi itu sangat sulit, bahkan berbahaya. Tidak banyak yang berhasil." Naya menatap Pak Dani dengan penuh harap. "Tapi ada cara, kan? Ada cara untuk menghancurkan perjanjian itu." Pak Dani mengangguk, meski wajahnya terlihat penuh keraguan. "Ada satu cara, Naya. Tapi cara itu tidak bisa dilakukan sembarangan. Kamu harus menemukan sumber kekuatan mereka, tempat di mana mereka melakukan ritual mereka. Hancurkan itu, dan mereka akan kehilangan kekuatan mereka. Tapi ingat, itu tidak akan mudah. Banyak yang telah mencoba, dan mereka tidak pernah kembali." Mata Naya terbuka lebar, penuh tekad. Di mana tempat itu? Di mana ritual itu dilakukan? Pak Dani menatapnya dengan tajam, seakan menilai apakah Naya siap untuk apa yang akan datang. Tempat itu ada di hutan, jauh di luar desa. Itu adalah tempat yang sudah terlupakan, tempat yang hanya diketahui oleh sedikit orang. Tapi tidak ada yang bisa sembunyi dari burung. Dia tahu siapa yang berani mencoba. Naya menggigit bibirnya, berpikir keras. "Saya akan pergi ke sana, Pak Dani. Saya harus menemukannya." Pak Dani tampak khawatir. "Hati-hati, Naya. Tempat itu tidak hanya berbahaya karena pesugihan, tetapi juga karena ada banyak hal lain yang lebih gelap dari itu. Burung dan orang-orang yang terlibat dalam perjanjian itu bisa melakukan apa saja untuk melindungi tempat itu." Meski peringatan Pak Dani terdengar menakutkan, Naya tidak bisa mundur. Ia sudah terlalu terjebak dalam permainan ini, dan satu-satunya cara untuk membebaskan keluarganya adalah dengan menghancurkan akar masalahnya. "Saya harus melakukannya, Pak Dani. Tidak ada pilihan lain." Setelah pertemuan itu, Naya merasa sedikit lebih percaya diri, meskipun ketakutan masih menggelayuti hatinya. Ia tahu bahwa perjalanan yang akan ditempuh tidak mudah, tetapi ia tidak bisa menyerah begitu saja. Jika ia ingin menyelamatkan keluarganya, ia harus menghadapi bahaya terbesar yang ada. Hari berikutnya, Naya mempersiapkan diri. Ia mengumpulkan segala hal yang ia perlukan untuk perjalanan menuju hutan, dan menyusun rencana dengan hati-hati. Ia tahu bahwa apa yang akan ia lakukan mungkin akan menjadi keputusan terbesar dalam hidupnya. Jika ia gagal, bukan hanya dirinya yang akan terkena dampaknya, tetapi juga orang-orang yang ia cintai. Namun, di balik rasa takut itu, ada satu hal yang lebih kuat, tekad. Tekad untuk membebaskan keluarganya dan menghancurkan ikatan yang mengikat mereka dalam kegelapan. Naya tidak bisa membiarkan burung dan pesugihan menguasai hidupnya. Ia harus bertindak. Ketika malam tiba, Naya merasakan kegelisahan yang lebih besar dari sebelumnya. Namun, ia tidak bisa membiarkan ketakutannya menghalangi langkahnya. Pikirannya fokus pada tujuan, dan langkah pertama menuju pembebasan dimulai malam itu. Ia mengunci pintu rumah, meninggalkan ibu yang sedang tidur dengan harapan besar. Langit malam terlihat semakin gelap seiring perjalanan Naya menuju hutan. Dengan setiap langkahnya, ia merasa seolah-olah semakin dekat dengan jawabannya. Tapi ia tahu, langkah ini bukan hanya langkah menuju tempat fisik. Ini adalah perjalanan menuju sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bahkan lebih gelap dari yang bisa ia bayangkan. Langit malam begitu gelap, hanya diterangi oleh sinar rembulan yang samar-samar menembus rimbunnya pepohonan. Naya berjalan cepat. Setiap langkahnya dipenuhi ketegangan. Hutan yang menuju tempat ritual itu terasa sangat asing dan penuh dengan suara alam yang semakin mencekam. Semakin ia mendekat ke tujuan, semakin ia merasa dunia seakan menyesakkan di sekitarnya. Ia tahu bahwa di depan sana ada sesuatu yang sangat berbahaya, sesuatu yang harus dihancurkan jika ia ingin membebaskan dirinya dan keluarganya dari pesugihan yang mengikat mereka. Jalan setapak di hutan itu semakin sempit dan berliku, seakan mengarah pada tempat yang tersembunyi. Sesekali, Naya mendengar suara-suara aneh, seperti bisikan angin yang membawa suara yang tidak bisa ia mengerti. Hatinya semakin berdegup kencang, namun ia tidak bisa mundur sekarang. Ia harus menyelesaikan perjalanan ini. Setelah berjalan selama beberapa jam,
Naya akhirnya sampai di sebuah area terbuka di tengah hutan. Di sana, ia melihat sebuah bangunan kecil yang terbuat dari batu-batu besar, yang tampaknya sudah sangat tua. Bangunan itu dikelilingi oleh pohon-pohon raksasa yang tampak seperti penjaga, seolah-olah tidak ingin ada yang mendekat. Udara di sekitar tempat itu terasa berbeda, lebih berat, seakan menyimpan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Naya menelan ludah, mencoba untuk tetap tenang meski ketakutan menyelimuti dirinya. Dengan perlahan, Naya mendekati bangunan itu. Setiap langkahnya dipenuhi ketakutan yang semakin dalam. Ia tahu bahwa tempat ini adalah tempat yang selama ini dicari-cari, tempat di mana kekuatan pesugihan itu berasal. Di dalam bangunan ini, ada sesuatu yang harus dihancurkan, sebuah benda atau simbol yang akan menghancurkan perjanjian yang mengikat keluarganya. Saat ia sampai di pintu bangunan, ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Pintu itu terkunci rapat, tetapi ada celah kecil di antara pintu dan bingkainya. Di dalam, ia melihat sosok-sosok yang bergerak dalam kegelapan, bayangan yang tidak bisa ia jelaskan. Mereka sepertinya sedang melakukan sesuatu, ritual yang begitu mengerikan, yang Naya tahu bahwa ia harus segera menghentikannya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Naya menoleh dengan cepat dan melihat seseorang berdiri di antara pepohonan, memandangnya dengan tatapan yang penuh arti. Itu adalah Pak Dani, yang muncul entah dari mana. "Naya, kamu sudah sampai di sini juga," kata Pak Dani. Suaranya begitu tenang, namun ada kekhawatiran yang jelas terlihat di wajahnya. "Kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi." Naya terkejut melihat Pak Dani di sana. "Pak Dani, kenapa ada di sini? Apa yang sedang terjadi di dalam bangunan itu?" Pak Dani menghela napas panjang dan melangkah mendekat. Itu adalah tempat di mana semua perjanjian itu dimulai. Tempat di mana mereka menyegel takdir orang-orang yang terlibat dalam pesugihan ini. "Kamu harus berhati-hati, Naya. Jika kamu masuk ke sana, tidak hanya kamu yang akan terperangkap, tetapi juga orang-orang yang kamu cintai." Naya merasa ketakutan itu semakin menguasai dirinya. "Tapi, Pak Dani, saya tidak bisa mundur. Saya harus menghancurkan semua ini. Saya harus membebaskan ibu saya." Pak Dani menggelengkan kepala. "Kamu tidak mengerti, Naya. Tidak ada jalan yang mudah. Mereka yang terlibat dalam pesugihan ini akan melakukan apapun untuk menjaga rahasia mereka tetap utuh. Bahkan jika kamu berhasil menghancurkan apa yang ada di dalam sana, mereka tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja." Naya merasa jantungnya berdetak semakin kencang. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak hanya berisiko untuk dirinya, tetapi juga untuk orang-orang yang ia cintai. Namun, ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Ia harus melawan rasa takut itu. Pak Dani melihat kegigihan di mata Naya dan akhirnya menghela napas. "Baiklah, kalau kamu sudah memutuskan untuk melangkah, maka kita harus bersiap. Ini bukan hanya soal menghancurkan benda atau simbol tertentu. Kamu harus mengalahkan kekuatan yang ada di dalam bangunan itu. Dan kekuatan itu bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan dengan mudah." Dengan tekad yang semakin bulat, Naya mengangguk. "Saya siap, Pak Dani. Saya tidak akan mundur." Pak Dani menatapnya dengan prihatin, tetapi ia tahu bahwa Naya tidak akan berubah pikiran. "Kalau begitu, kita harus masuk bersama-sama. Tetapi ingat, tidak ada yang bisa dijamin di tempat ini. Kekuatan yang mereka miliki lebih besar daripada yang bisa kita bayangkan." Mereka berdua melangkah maju menuju pintu bangunan kecil itu, yang semakin terasa seperti gerbang menuju kegelapan yang tidak bisa mereka hindari. Pintu itu terbuka dengan sendirinya, seolah-olah sudah menunggu kedatangan mereka. Begitu mereka memasuki ruangan itu, suasana berubah menjadi semakin berat. Di dalamnya, terdapat altar besar yang dipenuhi dengan simbol-simbol yang tidak dapat Naya pahami. Api yang menyala di sekitar altar itu menciptakan bayangan yang bergerak, menciptakan suasana yang semakin menegangkan. Di sekeliling altar, terdapat beberapa orang yang sedang melakukan ritual. Mereka mengenakan jubah hitam dan tidak menghiraukan kehadiran Naya dan Pak Dani. Semua perhatian mereka terfokus pada api yang menyala di altar, seolah-olah mereka sedang memanggil kekuatan gelap untuk memenuhi janji yang telah mereka buat.
Naya merasa nafasnya tercekat. Ia tahu bahwa ia tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Ini adalah saatnya untuk bertindak.